teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak tayangan tentang erupsi Gunung Merapi. Yuk kita simak bersama. Negeri Seribu Pulau. Selain memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan hasil bumi, negeri kita tercinta juga kaya akan gunung api. Gunung-gunung ini tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, hingga Maluku. Rangkaian gunung api yang membentang di sepanjang tanah air ini dikenal dunia internasional sebagai Ring of Fire. Dengan total gunung berapi sebanyak 127 atau 13% dari jumlah gunung api aktif di dunia. Mengapa di negeri kita banyak terdapat gunung api? Ini karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia dan Pasifik bergeser beberapa sentimeter. Pergerakan ini menyebabkan magma dapat naik dan membentuk kerucut-kerucut gunung api. Gunung api tersebut dapat mengakibatkan bencana. Contohnya peristiwa erupsi Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 1815. Ini merupakan erupsi gunung api terdahsyat yang pernah melanda Indonesia. Selain menelan lebih dari 92.000 korban jiwa, erupsi gunung api ini juga mengakibatkan perubahan iklim. Erupsi yang tak kalah dahsyatnya terjadi pada Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Gunung yang meletus pada Agustus 1883 itu memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan lebih dari 36.000 orang meninggal. Ini hanya 2 kasus erupsi gunung yang terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh erupsi gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Lalu apa sebenarnya yang membuat gunung api mengalami erupsi? Erupsi gunung ini terjadi karena magma yang tersimpan di kawah yang berada di dalam gunung api menyembur keluar akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, ada banyak bahaya yang bisa mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya. Yang pertama adalah aliran piroklastik atau awan panas. Masyarakat lokal di kawasan Gunung Merapi sering menyebutnya sebagai wedus gembel. Awan panas yang berembus dari puncak gunung ke dataran rendah atau lembah ini memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan aliran mencapai puluhan kilometer. Suhu udara yang dihembuskan oleh awan panas dapat mencapai ratusan derajat Celcius. Kedua adalah leleran lava. Ini merupakan bahan vulkanik cair yang panasnya juga mencapai ratusan derajat Celcius. Tak pelak, semua yang dilaluinya akan hangus terbakar. Ketiga adalah jatuhan piroklastik berupa lontaran material vulkanik sampai hujan abu. Jika tidak diantisipasi, lontaran material vulkanik ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, hujan abu dapat menimbulkan sakit mata dan infeksi saluran pernapasan, kerusakan lahan, dan mengubah cuaca. Bagi dunia penerbangan, hujan abu ini juga bisa merusak mesin pesawat yang berakibat pada tertundanya jadwal penerbangan. Keempat, saat erupsi, gunung api juga dapat mengeluarkan lahar erupsi. Ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Lahar erupsi berupa air, lumpur, pasir, dan kerikil ini akan mengalir ke lereng hingga lembah gunung. Yang patut diwaspadai saat erupsi gunung api adalah gas vulkanik beracun. Pada umumnya, gas beracun yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sianida atau HCN, hidrogen sulfida atau H2S, dan belerang dioksida alias SO2. Sedangkan bahaya tidak langsung dari erupsi gunung api adalah lahar hujan.
Ini terjadi apabila material hasil erupsi gunung api yang diendapkan di sekitar puncak dan lereng terangkut oleh hujan atau air permukaan melalui lembah atau sungai. Aliran lahar berupa lumpur yang sangat pekat ini dapat menyapu apa saja yang dilaluinya. Dengan begitu banyak faktor yang bisa mengancam keselamatan jiwa saat terjadi erupsi gunung api, pemerintah terus berupaya dengan berbagai cara untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Salah satunya dengan membagi tingkatan kawasan berdasarkan sejarah kejadian dan identifikasi potensi ancaman bahaya gunung api yang disebut dengan kawasan rawan bencana atau KRB. KRB 3 merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan atau gas beracun. KRB 2 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan atau gas beracun. Lalu, KRB 1 merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan atau air dengan keasaman tinggi. Untuk penetapan status aktivitas gunung api, pemerintah memberikan 4 tingkatan. Level 1 atau normal, artinya gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2, waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga. Pada tingkatan ini, perubahan aktivitas gunung api cenderung diikuti erupsi. Level 4, awas. Ini merupakan tingkatan paling tinggi dan biasanya diikuti dengan erupsi. Sebenarnya, masyarakat juga bisa melakukan pantauan sendiri terhadap aktivitas gunung api dengan melihat tanda-tanda alam yang terjadi. Antara lain, adanya bau belerang atau terdengar gemuruh dengan radius hingga lebih dari 1 km. Terjadinya perubahan warna asap kawah. Air danau kawah berubah jadi keruh. Terlihat titik api diam di puncak atau kawah. Lalu, adanya hujan abu tipis dan guguran batuan atau lava pijar dari puncak. Jika tanda-tanda itu terlihat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak perlu panik. Namun, kita harus selalu waspada dan mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Erupsi gunung api merupakan gejala alam yang bisa terjadi kapan saja dan tak dapat dicegah. Namun, kita bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkannya dengan selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang karakteristik gunung api. Mari kita kenali ancaman erupsi gunung api agar menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Wilayah manakah di Indonesia yang tidak memiliki gunung api? Planet Bumi menyimpan begitu banyak fenomena alam. Salah satunya adalah gunung api.
bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah lempeng tektonik yang terdiri dari beberapa potongan dan mempunyai bentuk tidak beraturan. Lempeng inilah yang membentuk benua-benua dan saling bergerak satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng tersebut bisa saling mendekat, menjauh, atau bergeser secara horizontal. Gunung api adalah hasil aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi dan biasanya terbentuk pada batas-batas lempeng yang bergerak. Ada juga gunung api yang terbentuk di tengah lempeng benua akibat penerobosan magma yang disebut hotspot. Proses pembentukan gunung api terjadi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun akibat pergerakan lempeng tektonik. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Berdasarkan struktur luar atau morfologinya, gunung api dapat dibagi atas 3 bentuk, yaitu: pertama adalah bentuk gunung api perisai. Bentuk ini terjadi karena magma encer keluar dari pipa kepundan berdiameter lebar, khususnya keluar dari rekahan. Jenis ini dijumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Adalah bentuk gunung api kerucut. Bentuk ini terjadi karena letusan eksplosif magma encer dari pipa kepundan tunggal. Ketiga, bentuk stratovolcano atau gunung api komposit. Terbentuk dari lava yang lebih kental dengan letusan eksplosif. Tubuh gunung api ini terbentuk berlapis dari endapan aliran dan jatuhan piroklastik serta aliran lava. Mayoritas gunung api di Indonesia adalah stratovolcano atau gunung api komposit. Proses gunung api meletus biasanya dimulai dengan pergerakan magma untuk naik ke permukaan karena dia mempunyai densitas atau berat jenis yang lebih ringan daripada batuan. Kemudian dia itu panas dan dia tersusun dari cairan, kemudian ada gasnya, kemudian ada kristalnya yang berbentuk solid, sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk naik ke atas. Ada 2 sifat erupsi gunung api yang dipengaruhi oleh jenis magma, kandungan gas, dan sistem vulkanik dari gunung api. Pertama, erupsi efusif, yaitu keluarnya magma dengan kecepatan yang lambat dan bergerak menyebar karena kandungan gas dan silikanya rendah. Kedua, erupsi eksplosif, yaitu keluarnya magma dengan arah letusan vertikal tanpa diawali dengan pembentukan kubah lava karena kandungan gas dan silikanya tinggi. Secara garis besar, ada 5 tipe letusan gunung api berdasar karakter erupsinya, yaitu: pertama, tipe Hawaiian. Magma yang dikandung sangat encer dan tekanannya rendah,
sehingga aliran lava keluar dari celah-celah sepanjang gunung api. Gunung api ini banyak ditemukan di Hawaii. Kedua, tipe Stromboli. Magma yang sangat cair serta kandungan gas yang rendah memungkinkan lava keluar ke permukaan disertai letusan pendek dan sering. Contohnya di Indonesia adalah letusan Gunung Batur di Bali dan Anak Krakatau. Ketiga, tipe Vulkanian. Letusannya kecil hingga sedang, membentuk kolom letusan kurang dari 20 km dan berlangsung beberapa menit. Letusannya eksplosif, melontarkan bom vulkanik yang berasal dari magma. Contoh letusan semacam ini adalah Gunung Rinjani. Keempat, tipe Surtsean. Sangat dramatis karena pengaruh interaksi air laut terhadap erupsinya dan melahirkan sebuah pulau baru. Walaupun magmanya basaltik, letusannya eksplosif karena tekanan uap air yang terjebak di dalamnya. Nama ini diambil dari Gunung Surtsey di Atlantik Utara yang meletus pada tahun 1967. Kelima, tipe Plinian. Letusannya mempunyai tekanan gas sangat kuat, membentuk kolom letusan vertikal dengan ketinggian mencapai 20 sampai 35 km. Magmanya asam dan sifatnya sangat kental. Letusan tipe ini bersifat merusak, bahkan bisa mempengaruhi iklim di bumi. Contohnya adalah Gunung Tambora dan Krakatau. Sedangkan yang Merapi ini biasanya dia berbentuk kubah lava, kemudian kubah lavanya runtuh. Ini yang akan menghasilkan disebut aliran piroklastik. Yang orang awam menyebutnya sebagai wedus gembel. Namun demikian, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh gunung api. Lapisan permukaan gunung api cepat menyerap air tanah dan di bagian dalam terdapat lava yang kedap air yang berfungsi menyimpan air tanah dan mineral yang dibutuhkan bagi tumbuh suburnya berbagai macam tanaman. Di dalam perut gunung api dihasilkan uap panas bumi dan bahan tambang yang melimpah. Kontur gunung api yang berundak-undak menampilkan pemandangan yang sangat indah dan udaranya sejuk. Oleh karena itu, pegunungan menawarkan potensi wisata yang cukup menjanjikan. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Apakah yang menyebabkan gunung api erupsi? Kalian pasti pernah melihat atau membaca berita di berbagai media tentang gunung berapi yang meletus. Tentunya tidak semua dari kita mengerti bagaimana proses yang terjadi sehingga gunung berapi bisa meletus. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut dengan dapur magma. Magma adalah batuan yang masih dalam bentuk cair yang terdiri dari larutan silika yang bersuhu tinggi. Suhu magma ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar, dan ketika tekanan di perut bumi sudah sangat besar, maka isi perut bumi tersebut akan dikeluarkan. Mengeluarkan magma dengan letusan gunung berapi adalah salah satu mekanisme alamiah bumi. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi ini atau magma dinamakan lava.
dan suhunya bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer, lava ini akan mengalir turun bersama dengan air sungai. Sedangkan lava yang lebih kental biasanya akan segera membeku setelah keluar dari perut bumi. Itulah sebabnya kita sering melihat bebatuan yang ada di sekitar pegunungan. Batuan itu adalah lava yang sudah membeku. Selain lava gunung berapi yang meletus juga mengeluarkan material lainnya, yaitu awan dan abu panas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan asap yang bergulung menyerupai awan, dan awan ini sangat panas dan bermuatan bebatuan dan material vulkanik padat yang suhunya bisa mencapai 600 derajat Celcius. Abu yang keluar dari perut bumi ini adalah serpihan yang sangat halus dan ringan, namun suhunya sangat panas. Abu panas ini terbawa oleh angin karena ukurannya sangat kecil dan ringan. Abu tersebut bisa bergerak ke segala arah dengan jarak puluhan hingga ratusan kilometer dari pusat letusan. Demikianlah penjelasan singkat kenapa gunung berapi bisa meletus. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita tidak diperkenankan mendekat ketika awan panas menyembur dari erupsi gunung api? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.